Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki moto Projo Taman Sari yang memiliki arti produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta. Di sebelah barat Kabupaten Gunung Kidul, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatannya. Kabupaten Bantul tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sejarah masyarakat kota Yogyakarta. Bantul memiliki banyak keunikan di dalamnya, mulai dari tempat wisata, sejarah, hingga kekayaan kebudayaannya. Membahas mengenai kekayaan leluhur, Yogyakarta terkenal akan peninggalan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan luar negeri. Bahkan, batik sudah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia pada 2 Oktober 2009. Pada 2014, World Craft Council menunjuk kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Batik merupakan kain bergambar dan proses pembuatannya secara khusus yang digambar atau menerapkan motif ke suatu kain yang masih kosong. Kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas pada kain tersebut. Kabupaten Bantul sendiri merupakan daerah yang masih menjaga dan mengembangkan batik tersebut. Namun, bila pada umumnya batik adalah sebuah kain yang diberi gambar dengan motif tertentu, lain halnya dengan yang ada di salah satu desa di Kabupaten Bantul ini. Di sini, proses membatik tidak dilakukan pada lembaran kain, melainkan di kayu. Unik bukan? Nama desa tersebut adalah Desa Wisata Krebet. Desa ini beralamat di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Lokasinya bisa ditempuh hanya dengan 30 menit saja dari pusat kota Yogyakarta loh. Desa Wisata Krebet merupakan salah satu desa wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Bantul.
Desa wisata sendiri adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata. Desa wisata Krebet ini merupakan sentra industri batik kayu yang memiliki potensi kepariwisataan baik dari sisi budaya maupun alamnya. Selain batik kayu, di sini kita bisa menemukan potensi wisata lain seperti kesenian tari topeng, dan ada juga wisata alam yang bisa dilihat dari objek wisata Jurang Pulau Sari. Nama desa ini berasal dari nama masa muda dari Sultan Hadiwijoyo, yaitu Mas Karebet. Dahulu, daerah ini masuk dalam wilayah Kerajaan Pajang. Mas Karebet pernah berkeliling untuk meninjau wilayah hingga ke desa ini yang dahulu masih alas belantara. Pada saat itu, beliau sempat berteduh di bawah sebuah pohon dan pohon tersebut dinamai pohon Krebet. Setelah daerah ini mulai banyak penghuninya, mulailah masyarakat di wilayah ini menamainya sebagai Desa Krebet. Pada awalnya, warga Desa Krebet bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Namun, di tahun 90-an, warga sekitar sangat merasakan dampak dari musim kemarau yang membuat mereka tidak bisa mendapat penghasilan sebaik musim hujan. Hal ini dikarenakan daerah sawah Desa Krebet merupakan daerah tada hujan. Sawah tada hujan sendiri adalah lahan yang memiliki pematang namun tidak dapat diairi dengan ketinggian dan waktu tertentu secara kontinu, sehingga curah hujan menjadi tumpuan utama dalam kegiatan pertanian. Melihat hal tersebut, salah satu warga Desa Krebet, yaitu Bapak Kemis, mencoba memutar otak agar bisa mendapatkan penghasilan. Akhirnya, beliau mencoba belajar mengenai kerajinan. Hal tersebut karena melihat potensi kerajinan yang bisa diproduksi dan dijual kapan saja dan tidak mengenal musim. Pada saat itu, di Desa Krebet, pentas seni tari topeng dan jatilan masih sering diselenggarakan. Selain menampilkan seni tari topeng, warga Desa Krebet juga memproduksi kerajinan topeng tari untuk dijual guna mendapatkan pemasukan.
Hasil produksi kerajinan topeng tari tersebut awalnya hanya diberi warna cat kayu biasa. Namun, suatu waktu Bapak Kemis sempat bertemu dengan mahasiswa ISI di sebuah pameran. Mahasiswa tersebut menyarankan untuk membuat ciri khas yang berbeda dengan kerajinan topeng lainnya, yaitu dengan mengganti cat topeng kayu tersebut dengan batik. Dan akhirnya inovasi tersebut diterima oleh masyarakat dan kerajinan batik kayu mulai berkembang dari tahun 90-an hingga tahun 2000 awal. Jadi setelah kita di Krebet ini banyak perajinnya seperti sentra, makanya dari kabupaten menetapkan bahwa di sini merupakan sentra kerajinan batik kayu dan sekaligus sebagai tujuan objek wisata melihat pembuatan batik kayu atau membuat kerajinan. Jadi itu yang ada di sini. Jadi untuk harapan selanjutnya dengan adanya batik kayu itu ya, pertama bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerajinan batik kayu. Kemudian juga harapan kita adalah banyak orang yang tertarik untuk menggunakan atau membeli adanya batik kayu itu sendiri, karena batik kayu kan yang dibuat berbagai macam jenis. Ada barang-barang untuk dekoratif, tapi ada juga untuk fungsional, seperti ada mangkok, nampan, dan lain sebagainya. Setelah itu mulailah warga desa Krebet menekuni dan belajar memproduksi kerajinan batik kayu. Beberapa warga desa ada yang mendirikan sanggar untuk menjadi tempat produksi batik kayu, tempat memajang hasil produksi batik kayu, dan menjadi tempat belajar atau workshop batik kayu untuk para pengunjung atau wisatawan yang datang. Biasanya, para pengunjung yang mengikuti workshop akan membawa pulang hasil karya batik kayu mereka untuk kenang-kenangan. Produk-produk yang dihasilkan di desa Krebet ini beraneka ragam, mulai dari gantungan kunci, topeng, hingga barang dekoratif rumah. Untuk bahan dasarnya sendiri, para pengrajin di sini memilih kayu sengon untuk produk-produk souvenir dan pajangan. Hal tersebut karena kayu sengon terbilang ringan dan menyerap pewarna batik dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas. Selain kayu sengon, kadang pengrajin juga menggunakan kayu jati dan munggur sesuai produk yang hendak dibuat. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kita untuk tahu lebih banyak hal menarik yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Tetap bersama kami, Kisah Nusantara, Lestari Budayaku. Kau telah melupakan jati dirimu sebagai dewa. Sekarang, gunakanlah kekuatan itu untuk menolong seluruh umat manusia dari sampah.
Desa Krebet memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya. Pepohonan ini salah satunya. Banyak sekali jenis-jenis pepohonan yang dapat tumbuh di daerah Krebet ini. Mulai dari pohon jati, pohon sengon, dan masih banyak lagi jenis pohon yang bisa tumbuh di desa Krebet ini. Namun, untuk dijadikan sebuah kerajinan batik kayu, pemilihan bahan sangat diperhatikan. Tidak semua jenis kayu dapat dijadikan sebagai bahan baku kerajinan batik kayu. Batik kayu pada dasarnya dibuat dengan kayu sengon atau kayu jati. Namun, kebanyakan sanggar lebih suka menggunakan jenis kayu sengon yang dinilai lebih mudah dibentuk dan diukir. Serta untuk pewarnaan lebih mudah karena bahan dari kayu sengon lebih cepat meresap dan kering dalam proses pembatikannya. Proses pembuatan kerajinan diawali dengan pemotongan bagian kayu menjadi beberapa bagian kecil. Dari pemotongan ini, satu pohon kayu dapat menjadi berbagai jenis kerajinan mengikuti ukuran pohon itu sendiri. Setelah potongan kayu dibagi menjadi beberapa bagian kecil, potongan kayu tersebut kemudian dipotong lagi sesuai kebutuhan. Misalnya, untuk pembuatan topeng batik kayu, bagian tersebut hanya dipotong kurang lebih berukuran 30 cm. Setelah dikira pas dengan ukuran yang dimau, kayu kemudian masuk ke dalam proses pembentukan pola. Proses ini bertujuan membentuk struktur kayu menjadi kerajinan yang diinginkan. Setelah pola sudah terbentuk, kemudian kayu dapat masuk ke dalam tahap penggambaran pola ukir, yang dimana pengrajin akan membentuk ukiran mengikuti pola yang sudah ada. Nah, gimana? Sudah terlihat bentuk topeng khas desa Krebet bukan? Kayu yang sudah diukir dan dihaluskan nantinya akan masuk ke dalam tahap pewarnaan dan pemberian motif batik. Dalam tahap ini, topeng batik kayu akan digambari dengan motif batik sesuai pesanan dengan menggunakan pensil. Setelah pola batik terbuat, proses selanjutnya yaitu pemberian malam pada pola batik.
Malam di sini memiliki fungsi sangat penting dalam pembuatan kerajinan batik kayu. Karena di samping malam yang panas, juga pada proses malam sangat menentukan motif batik ini akan menjadi hasil yang bagus atau tidak. Setelah pemberian malam, kayu dapat dijemur hingga kering untuk kemudian masuk ke dalam proses berikutnya. Nah, proses pengkilapan ini dilakukan secara berkala. Proses ini dilakukan terus-menerus sebanyak 3 kali guna menghasilkan warna yang cerah dan mengkilap. Setelah kering, produk kerajinan batik kayu sudah jadi dan siap dipamerkan dan diperjualbelikan. Di samping kalian bisa melihat proses pembuatannya, kalian juga bisa melihat semua hasil kerajinan yang dipajang di sini. Pastinya kalian akan tertarik karena di sini banyak sekali karya-karya hasil tangan yang telaten dalam membuatnya, yang akan membuat mata kalian takjub dengan keindahannya. Dan untuk kalian yang mau ikut melihat kerajinan yang lain, bisa nonton sampai habis ya. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kita untuk tahu lebih banyak hal menarik yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Tetap bersama kami, Kisah Nusantara, Lestari Budayaku.
aktivitas di luar ruangan membuat kulit terasa terbakar. Sunscreen biasa tidak dapat menghalau paparan sinar UV yang ekstrim. Nivea Sun Face Protection memberikan perlindungan lebih terhadap sinar UVA dan UVB. Karena mengandung SPF 50 PA++, vitamin E tinggi, E-karnitin yang dapat melindungi kulitmu dari teriknya sinar matahari langsung dan juga mengontrol minyak berlebih di wajah, membuat kulit terlihat lebih cerah dan sehat. Tunggu apa lagi? Rasakan manfaatnya sendiri dengan Nivea Sun Face Protection SPF 50 PA++. Batik adalah salah satu kebanggaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Batik dianggap sebagai identitas warisan nenek moyang yang sudah diwariskan sejak berabad-abad lamanya. Batik hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia. Selera dan motif batik juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan juga akulturasi yang berada di wilayah tertentu. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO meresmikan bahwa batik adalah warisan budaya dunia asli dari Indonesia. Batik di Indonesia dinilai syarat dengan teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal. Dengan demikian, tidak perlu diragukan lagi bahwa batik merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah budaya bangsa Indonesia yang akan selalu melekat dengan identitas budaya Indonesia. Perkembangan batik yang semula hanya dikerjakan di atas sehelai kain, sekarang dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia di berbagai media. Perkembangan zaman merubah pola pikir masyarakat mengenai batik yang dahulu hanya dapat dilukiskan di atas kain sebagai batik pada umumnya. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak orang memikirkan cara supaya batik tidak melulu dinikmati sebagai bentuk untaian kain saja. Namun, dengan kreativitas pengrajin batik yang ada, Indonesia mampu membentuk sebuah inovasi yang dinilai mampu memberikan dampak yang positif pada pengenalan batik ke mancanegara. Menggunakan berbagai medium seperti batik pada kayu, batik pada kulit, dan medium lainnya. Inovasi-inovasi inilah yang semakin menunjukkan bahwa batik sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia dan batik juga menjanjikan di pasaran dunia. Dalam kerajinan batik kayu Desa Krebet, terdapat beberapa motif yang dipakai untuk diaplikasikan di dalam kerajinan kayu tersebut.
seperti batik parang, batik megan mendung, lalu ada juga batik kawung dan masih banyak lagi motif yang diproduksi. Selain itu, untuk para pengunjung yang berniat membuat desain sendiri atau mengcustom sesuai keinginan sendiri juga diperbolehkan di sini. Pada kerajinan batik kayu terdapat motif batik yang bernama motif kawung. Pengambilan nama motif kawung didasari dari bahan-bahan yang diambil dari pohon aren atau palem yang buahnya biasa disebut kolang-kaling. Pilihan Sultan Agung bukan tanpa makna yang mendalam. Buah aren penuh simbol-simbol filosofis terkait kehidupan. Tak hanya motif kawung yang terkenal di Desa Krebet, motif batik parang juga banyak diminati oleh konsumen. Karena secara filosofi, batik parang ini memiliki pesan yang sangat dalam. Parang sendiri memiliki arti lereng atau tebing, sehingga batik ini bermotif miring berbentuk diagonal. Berdasarkan motifnya yang menyerupai huruf S, tanpa terputus-putus ini, yang memiliki makna bahwa jangan menyerah untuk mengarungi bahtera kehidupan, meskipun banyak lika-liku yang harus dilalui, dan terus berupaya untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Kerajinan batik kayu dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki nilai estetis. Kerajinan batik kayu dapat dikreasikan sesuai dengan selera kita, karena pada dasarnya semua kerajinan batik kayu Dusun Krebet mempunyai nilai estetis melalui motif-motif batik yang menghiasinya. Perajin dalam menciptakan kerajinannya memperhatikan dua nilai fungsi, yaitu fungsi estetik dan fungsi praktis. Keterampilan perajin dalam membuat karya seni batik kayu terus berkembang sesuai dengan pesanan maupun inovasi dari perajin. Kerajinan batik kayu merupakan produk kerajinan yang mengembangkan seni batik bernilai tradisi. Keberadaan kerajinan batik kayu di Dusun Krebet merupakan proses kreativitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Krebet karena dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di Desa Krebet ini, khususnya di Sanggarpeni, juga membuat berbagai bentuk kerajinan yang unik-unik loh. Salah satu bentuk kerajinan yang juga diproduksi di Sanggarpeni, ada aksesoris yang berupa kalung, lalu anting, dan juga gelang. Gak cuma itu, di sini juga memproduksi berbagai peralatan untuk keperluan rumah tangga loh. Di Sanggarpeni juga menjual hiasan yang berbentuk hewan juga loh, yang tentunya terbuat dari kayu yang diukir lalu diberi motif batik. Lihat, cantik bukan? Nah, setelah melewati berbagai proses, dari mulai memotong kayu menjadi berbagai ukuran, lalu tahap pengukiran, pembentukan, penghalusan, dan kemudian masuk ke dalam tahap pemberian motif pada kerajinan batik kayu hingga penjemuran. Akhirnya, kita sampai pada proses pengemasan produk kerajinan batik kayu ini. Pengemasan dilakukan demi menjaga kualitas barang yang akan diberikan kepada konsumen agar tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk konsumen yang ada di luar daerah, jangan khawatir barang rusak saat pengiriman ya.
karena pengemasan juga bisa dilakukan dengan packing kayu supaya aman. Nah, proses pengemasan sudah selesai dan produk kerajinan batik kayu siap dipasarkan dan dikirimkan ke seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kalian penonton Kisah Nusantara. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode Kisah Nusantara lainnya. Kisah Nusantara, lestari budayaku.